Saya sangat puas dengan performa Tom Haye yang Sangat mungkin puas, bisa dinilai lebih dari 100%. Oh, lebih dari 100%, no? Sintayong bagi tampil pertama kali bersama timnas nilai. Indonesia dalam laga penting ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Apa kabar kalian? Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi sekali lagi terkait dengan timnas Indonesia, yang mana level timnas Indonesia ini bukan lagi ASEAN. Fakta sejarah baru timnas diakui. Jadi bagaimana sudut pandang di dalam video yang ingin saya reaksi pada kali ini daripada channel Garuda Space. Kepada yang baru channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Dan mengikut perkembangan terkini sepak bola Indonesia selepas kemenangan ke atas Vietnam, ramai yang menyoroti timnas Indonesia punya permainan bukan lagi peringkat ASEAN, malah ke Asia. Dan ini diakui juga oleh beberapa penggemar sepak bola, sama ada dari Vietnam, dari Thailand, juga dari Malaysia sendiri. Ada memberi pandangan pendapat dan juga kritikan-kritikan yang membina, dan kadang-kadang memberi contoh juga bahwa timnas Indonesia ini lebih ke depan pada saat ini ketimbang negara lain di ASEAN ini ya, terutamanya Asia Tenggara. Jadi saya sangat setuju sebenarnya dengan perkembangan sekarang ini. Memang Indonesia sebenarnya merupakan timnas yang mengungguli ASEAN ini. Di bawahnya mungkin Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain. Indonesia lebih kepada di peringkat atas di bagian Asia Tenggara ini sebenarnya. Apapun, kita lihat dulu daripada video ini beberapa pandangan pendapat yang ada level Indonesia bukan lagi ASEAN ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Timnas Indonesia berpotensi cetak dua sejarah besar lagi. Punggawa Garuda yang punya performa menonjol, SC Renvan sebut dua pemainnya di timnas Indonesia layak dapatkan emas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Simak guys, kita informasi selengkapnya daripada Garuda Space ya. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos Piala Asia 2027. Lolos Piala Asia 2027. Babak ketiga kualifikasi Piala babak Dunia ketiga 2026. kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Rekod lagi lah untuk Sintayong lah. Timnas Indonesia mulai membuktikan hasil kerja keras mereka di bawah pelatih Sintayong. Skuad Garuda merangkai 3 kemenangan beruntun atas rival tangguh di ASEAN, Vietnam. Kini itu yang 3 rival beruntun dari tim lawannya. Sementara itu, kekalahan beruntun atas timnas Indonesia menjadi pukulan telak bagi skuad The Golden Star Warriors. Bahkan striker timnas Vietnam Nguyen Van Tuan tidak percaya bahwasanya timnas Indonesia bisa menang hingga 3-0 di kandang kerampatnya Maidin. Ia pun merasa sedih dan juga kecewa. Sementara itu, bagi Sintayong ini adalah tonggak pencapaian lain. Kini istilah parkir bus, gol penalti, gol laki, atau keberuntungan sudah tidak berlaku lagi. Pasalnya kemenangan 3-0 milik Indonesia di Stadion Maidin membuktikan Vietnam sudah tak punya alasan lagi untuk Iya, betul juga. Yang mula-mula Indonesia lawan Piala Asia dengan Vietnam itu, gol Asnawi Mangku Alam itu gol yang penalti ya. Jadi dianggap itu gol kebetulan ya, ataupun gol keberuntungan. Kemudian di perlawanan yang kedua di GBK baru-baru ini, Indonesia menang lagi 1-0 hasil gol Egy Maulana. Mungkin juga dianggap sebagai keberuntungan. Tetapi apabila menang di Maidin, Hanoi dengan 3-0, ini bukan lagi keberuntungan guys. Bukan lagi kebetulan sebenarnya. Ini memang level-level Indonesia ini sudah lebih tinggi ya. Cara permainan taktikalnya memang meningkat lah. Jadi itu tidak lagi boleh dipandang rendah oleh timnas Vietnam. Cakap keberuntungan itu kan bukan lagi. Oke, kita lanjut guys. Setelah pencapaian bersejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Asia untuk kali pertama kemarin, Garuda kembali terbang tinggi usai menaklukkan Vietnam sebagai tim nomor 1 di ASEAN. Sementara itu, tambahan 3 poin membuat timnas nomor Indonesia saat ini berada di posisi 2 klasemen grup F dengan 7 poin.
7 Untuk bisa poinnya. melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebenarnya timnas Indonesia cukup meraih satu kemenangan dari 2 laga terakhir melawan Irak atau Filipina. Nah, Namun satu jika di 2 kemenangan laga lagi ya. sisa timnas Indonesia meraih hasil imbang, skuad Garuda tetap memiliki peluang untuk bisa lolos. Meski Vietnam memenangi 2 laga sisanya, dengan catatan memiliki selisih gol yang lebih baik dari The Golden Star Warriors. Sejauh ini timnas Indonesia memiliki selisih gol 0 karena mencetak 6 gol dan kebobolan 6 gol. Sedangkan Vietnam main 3 gol karena baru mencetak 2 gol tetapi sudah kebobolan 5 buah gol. Oh, Lalu peluang bagaimana lagi jika lah timnas Indonesia. Indonesia kalah dalam 2 laga sisanya? Jawabannya timnas Indonesia masih memiliki kemungkinan untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan syarat Vietnam menang 1 kali dan kalah 1 kali dari 2 laga. Dengan begitu Indonesia akan tetap mengoleksi 7 poin, sementara Vietnam 6 poin. Sementara itu jika nantinya timnas Indonesia benar berhasil lolos ke putaran ketiga, maka skuad Garuda juga akan lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Oleh karena itulah skuad Garuda wajib fokus untuk meraih kemenangan di 2 pertandingan terakhirnya. Pasti dia menang lawan Filipina ini, sebab Filipina Pemain mungkin timnas Indonesia dengan di bawah performa lagi kan. menonjol saat gasak Vietnam. Tapi kalau lawan Irak, Indonesia dapat menang. Wow, Pertama, JIZ. mantap. Oke nih JIZ. JIZ kembali menunjukkan kualitasnya pada laga ini. Seperti laga debutnya pekan lalu, bek berusia 23 tahun itu tampil ciamik di lini belakang skuad Garuda. Bermain penuh sepanjang laga, pemain Venezia FC itu tampil cukup solid di jantung pertahanan. Kerja sama dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner pun sulit ditembus oleh tim lawan. Istimewanya lagi, JIZ juga sukses mencatatkan gol debut untuk timnas Indonesia. JIZ mantap. Ratmagun. Kedua, Ragnar Oratmangun. Ini pertama kali terus dapat gol 1. Pertama Pemain kali selanjutnya main. yang tampil cukup menonjol pada pertandingan kali ini adalah Ragnar Oratmangun. Tampil sebagai starter, winger berusia 26 tahun ini menampilkan permainan yang apik. Pertandingan kontra Vietnam tersebut merupakan debut Ragnar Oratmangun bersama timnas Indonesia. Laga itu pun terasa lebih istimewa lantaran ia juga menjadi salah satu pencetak gol bagi skuad Garuda. Di mana pemain milik dia Fortuna lepaskan Sittard itu 3 mampu pemain melewati no, beberapa pemain Vietnam. lawan. Sebelum akhirnya melepaskan tembakan kaki kiri yang menghujam gawang kiper Philip mantap Nguyen. Barulah. Tom Haye. Ketiga, Tom Haye. Bang Toha guys, Bang Toha. Gandingan mantap lah dorang nih. Sama seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye juga melakoni debut bersama timnas Indonesia. Gelandang berusia 29 tahun ini bermain penuh pada laga tersebut. Pemain SC Heerenveen itu tampil tenang dan mampu mengawal sektor tengah dengan sangat baik. Gol pertama Garuda berawal dari tendangan sudut yang dilepaskan olehnya. Dia pun memberi assist untuk gol sundulan JIZ pada babak pertama. Sebab itu Sinteyong ini saya kadang-kadang pelik juga lah dengan Sinteyong ini. Walaupun dengan tiadanya Elkin Bagot, Jordi Amat, Sheni Patinama, Sandy Walsh, tapi dia macam tenang saja. Rupanya dia ada ramuan lain ya, dia ada taktik lain dengan adanya Bang Toha, Tom Haye ini, Ragnar Oratmangun dan juga JIZ. Jadi dia secara santai dapat mengatur tactical strategi lain lagi, walaupun tiada pemain-pemain yang keturunan yang lain juga. Jadi dia punya lagi pemain yang lain yang boleh menggalas tanggung jawab di lapangan itu. Jadi tactical Sinteyong ini hebat juga kan. Oke. Debut manis pemain keturunan SC Heerenveen sebut layak dapat emas. Wow, layak dapat emas ha? Timnas Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 dalam lanjutan laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan ini Nathan dan Tom Haye diturunkan sejak awal pertandingan. Hebatnya, dua pemain SC Heerenveen itu berhasil menyumbangkan 2 assist dalam 2 gol pertama yang dicetak oleh timnas Indonesia. Hal ini pun membuat klub yang ia bela SC Heerenveen memberikan pujian setinggi langit usai melihat 2 pemainnya memberikan performa gemilang. Dalam sebuah artikel di situs resminya, SC Heerenveen menilai Nathan dan Tom Haye layak mendapatkan emas. Kepuasan atas performa Tom Haye juga diekspresikan oleh Sintayong. Meski baru menjalani debut, Coach Shin tak segan memberikan nilai plus kepada Tom Haye.
Saya sangat puas dengan performa Tom Haye yang Sangat mungkin puas, bisa dinilai lebih dari 100%. Oh, lebih dari 100%, no? Sinteyong bagi Tampil pertama kali bersama timnas nilai. Indonesia dalam laga penting ini membuat Haye tahu betul bahwa pertandingan melawan Vietnam itu tidak mudah. Betul, Walaupun belum lama tidak bergabung mudah. dan baru menjalani debut, Haye senang karena semuanya berjalan mulus. Setelah membantu timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Vietnam, Tom Haye menilai bahwa level skuad Garuda berada di atas sang rival. Hal ini karena dalam 2 laga terakhir The Golden Star Warriors menelan kekalahan dan hasil menunjukkan tim merah putih menjadi pemenang. Melihat hasil tersebut, Tom Haye pun menilai bahwa level kekuatan skuad Garuda berada di atas Vietnam. Namun, di balik performanya yang memukau semua pihak, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan fakta terkait kondisi kesehatan Tom Haye yang sebenarnya. Di mana ternyata Tom Haye baru sembuh dari sakit saat melakoni debut bersama skuad Garuda melawan Vietnam pada Selasa malam. Meski demikian, ia sukses memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Oke guys, itulah tadi beberapa informasi daripada video Garuda Space ini, yang mana just faktor antara kemenangan Indonesia dan juga Indonesia menjadi lebih kuat di peringkat ASEAN saat ini adalah kehadiran Just, Tom Haye dan juga Ratnar Oratmangun. Jadi sekarang ini guys, Indonesia ini dia tidak lagi rasa apa kalau ada pemainnya cedera ataupun pemainnya kurang sehat, demam. Dia tidak lagi risau ya, sebab ada pemain pelapis yang levelnya lebih kurang sama lah. Di Indonesia ini sekarang punya pemain yang levelnya lebih kurang sama pemain itu. Dia bermain di Eropa dan juga punya pengalaman yang sama. Jadi kerisauan sekiranya ada pemain lain yang cedera, contohnya Jordi Amat, Elkin Bagot, Shenny Patinama, Sandy Walsh yang tidak dapat bermain ketika menentang Vietnam karena kurang cergas, kurang bugar dan sebagainya, itu dapat diatasi dengan adanya lagi pemain keturunan yang levelnya lebih kurang sama. Jadi di bagian ini belakang itu tidak perlu dirisaukan sama sekali karena banyak pilihan di situ. Begitu juga di bagian tengah dan juga sekarang ini di bagian serangan mungkin hanya ada Ratnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk juga punya ada pilihan. Pemain lokal Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Hoki Caraka. Bagian serangan itu pilihan tetap ada. Sinteyong bisa memilih yang mana yang dia inginkan. Kemudian di bagian tengah juga Mark, Sandy Walsh, Shenny Patinama, Tom Haye, Ivar Jenner. Banyak pilihan guys. Kalau dari pemain lokalnya Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman. Jadi seandainya Indonesia ini pun di bulan Jun nanti kalau ada pemain-pemain yang mungkin kurang cergas, kurang bugar, kurang sehat, jadi tidak perlu dirisaukan lagi. Dan Sinteyong punya tactical yang berbeda dari masa ke semasa mengikut siapa yang dilawannya. Kalau lawannya ini taktikalnya lain, lawannya ini taktikalnya lain. Jadi Sinteyong punya variasi taktikal yang berbeda, strategi yang berbeda juga. Itu yang sangat jelas lah dari Sinteyong ini. Saya melihat juga Sinteyong ini cepat serasikan, cepat menyatukan di antara pemain lokal dan pemain-pemain keturunan. Itu yang membuatkan timnas Indonesia ini rasa seperti satu keluarga yang mereka akan support di antara satu dengan yang lain. Jadi cepat Sinteyong punya mental dan emosi dia terapkan kepada setiap pemain tuh. Nah, sampai begitu ya cara Sinteyong ini. Jadi harus bangga lah. Saya bangga dengan Sinteyong ini sebenarnya, walaupun dia memimpin mengendalikan timnas Indonesia, tapi saya walaupun dari Malaysia ini saya mengikut, saya perhatikan apa yang dilakukan oleh Sinteyong kepada semua pemain-pemain dan timnas Indonesia ini. Oke guys, mungkin itu saya punya pandangan ya. Kalian jika punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi, jangan lupa lah guys untuk mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga ya channel Askalani Studio. Setiap dukungan kalian itu saya sangat menghargainya. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik guys. Oke, salam sepak bola, majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.